Halo sahabat-sahabat, kembali lagi dengan channel pemberdayaan diri untuk kita semua di channel Arya Surya Official dengan saya Galuh. Dan sekarang saya sedang berada salah satu klien di hipnoterapi Arya Surya ini. Perkenalkan namanya dengan siapa? Iya, nama saya Junal Hayati dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Iya. Lumayan jauh juga ya? Lumayan lah 2 jaman. Nah, Eci ini kenapa nih memutuskan untuk hipnoterapi di Arya Surya? Apa? Ada ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Itu sih. Iya. Berlebihan banget mungkin ya malah. Misalkan Ya, takut tentang kematian sih Mas. lebih dominan ke takut kematian. Iya, jadi dari yang takut kematian itu jadi apa ya istilahnya, jadi bikin lingkaran-lingkaran baru gitu, jadi banyak ketakutan yang lain kayak gitu sih. Misalkan kalau dengar berita buruk tentang kematian atau ngelihat bendera kuning itu udah takut atau gimana? Takut banget, parah. Takut banget ya? Parah lah, udah kayak lo pingsan gitu. Bahkan dulu sempet sih kayak ada orang dekat rumah gitu yang meninggal gitu. Biasa kan kalau orang meninggal kan pasti pada nangis gitu ya, nangis, ada jerit-jeritan. Terus saya tuh tremor, kayak beneran kayak lemes mau pingsan. Terus akhirnya karena kan saudara juga orang tua udah ngerti ya, ngerti, udah tahu kondisi saya yang takut. Terus akhirnya ya udah langsung dibawa, ayo udah langsung naik mobil, langsung pergi, langsung dibawa keluar, langsung pergi gitu langsung ya? pergi kayak gimana saking ya? nggak mau ngelihat. Iya, bukan nggak mau ngeliat ya Mas ya, mungkin ya dalam arti ya ikut berduka juga, cuman karena kondisinya emang sayanya emang kayak gini gitu, takut terus gitu kan. Jadi kalau misalkan dipaksain di rumah ngedengar kayak gitu kan jadi nggak bagus juga kan gitu. Jadi saya jadi gak tenang Jadi gitu kan, lebih takut ya? lebih takut parah gitu. Aduh, beneran itu gak enak banget sih gitu. Paling mengganggunya ketakutan itu sampai gimana? Sampai nggak bisa beraktivitas atau gimana? Iya, udah pasti. Kalau beraktivitas itu udah pasti keganggu. Dan yang paling nyiksa sih saya takut di rumah. Takut di rumah ya? Parah, itu kayak semenjak kan jadi awalnya tuh gini nih, sebelumnya kan awal mula saya kenapa bisa punya ketakutan dan kecemasan kayak gini tuh inget banget malam-malam waktu itu ada ibu-ibu kan, ibu-ibu teriak-teriak ada yang meninggal kayak gitu kan, ngasih kabar duka, teriak malam tuh, kondisinya tuh malam. Saya udah mau tidur, ada ibu-ibu itu tuh kenceng banget kan, kaget dong, saya kaget. Terus langsung kayak siapa yang meninggal gitu kan, terus tangan sama kaki tuh langsung kayak gemeter gitu loh Mas. Tremor gitu, gemeter. Tremor parah, terus kayak panas dingin gitu kan, panas dingin gitu rasanya, kayak keringetan, keringet dingin juga, kaki, tangan, terus kepala kelingan. Ini tenggorokan yang paling aneh tuh rasanya tuh kayak kecekik gitu loh, kayak kecekik, terus perut saya tuh rasanya begah banget, kayak gede gitu, kayak kembung gitu. Kenapa sih kayak gini gitu? Dan itu tuh kali pertamanya saya ngerasain kayak gitu, seumur hidup saya baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Ini apaan gitu loh. Awalnya bingung Bingung dong, awalnya bingung kayak ini kenapa sih gue, kenapa nih gitu, jangan-jangan mau pingsan. Karena saya juga seumur hidup saya belum pernah pingsan. Jadi saya mikirnya, oh ini gue mau pingsan apa ya gitu. Dan saat itu tuh kan udah malam ya, orang-orang juga kayak udah pada istirahat juga gitu kan. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa kalau misalkan saya ngerasain kayak gitu. Oh, berarti nggak ada yang tahu Eci itu kalau di kita tuh kena serangan panik itu? Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang gitu. tahu. Kali pertamanya nggak ada yang tahu. Jadi saya keep sendiri tuh kan, itu di kamar kan, posisinya di kamar. Jadi saya cuma kayak mondar mandir doang gitu di kamar. Ini kenapa ya Allah? Ini kenapa gue kenapa gitu? Mandir. Iya, jadi di kamar tuh cuma kayak jalan-jalan gitu. Ya Allah, ini kenapa gitu. Terus ya udah dari situ udah deh coba tenangin, saya bawa tidur gitu kan. Meskipun sebenarnya ini kenapa nggak tahu gitu kan. Ya udah saya bawa tidur aja karena udah malam juga. Udah tuh hilang sendiri gitu. Itu 15 menit atau 10 menitan lah kurang lebih. Terus udah saya bawa tidur. Nah, udah tuh besoknya udah lupa Mas. Udah lupa sama kejadian ini, udah lupa gitu. Udah lupa lah gitu. Cuman beberapa hari kemudian itu ini bisa dibilang awal mula kepanikan saya tuh bisa dibilang tuh parah kali ya dari sini nih. Dari situ? Iya, nenek saya meninggal. Ya beberapa hari kemudian nenek saya meninggal. Ya namanya kita seorang cucu gitu kan. Saya beserta keluarga, cucu-cucu yang lain pastinya kan nyaksiin kan bagaimana dari prosesi pemandian. Iya, pasti pakai kain kapan, bahkan ngajikan gitu kan, dikuburkan gitu kan, dikebumikan, kita kan pasti nyaksiin kan, ngeliat gitu kan. Nah saat itu tuh gak tahu kenapa gitu ya, kayak perasaan saya tuh udah pasti sedih, iya kan, jadi bercabang gitu Mas rasanya, kayak sedih, kacau, terus kayak ngerasa kayak gak ada semangat apa-apa, terus juga jadi
saya bisa dibilang nggak menerima kodrat sebagai manusia yang mana kayak setiap manusia bahkan setiap makhluk di bumi ini kan pasti akan mengalami kematian. Iya betul. Iya, nah tapi saat itu saya mungkin bisa dibilang kayak nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima ya? Iya, saya nggak bisa nerima. Jadi saya mikirnya kayak kenapa sih harus nenek gue meninggal gitu kan? Karena saya sama nenek saya juga ya Dekat akrab, iya, dia baik banget gitu kan. Ya bisa dibilang juga ya saya termasuk cucu kesayangannya juga gitu mas gitu kan gitu dia baik banget gitu kayak manjain saya banget gitu kan. Nah, terus yang nenek meninggal dari situ jadi terpukul banget ya. Iya terpukul gitu kan, bahkan kayak ya setiap hari tuh saya tuh mikirnya tuh kayak tentang nenek terus gitu kan. Terus juga mikirnya kayak oh ternyata semua orang tuh akan mati gitu, bahkan gue pun akan mati dong nanti kayak gitu mas. Saya mikirnya kayak gitu, gue akan mati dong nanti, terus nanti gue gimana ya gitu. Jadi mikir tuh udah kemana-mana gitu kan, kayak ya Allah berarti suatu saat tuh gue juga akan ngerasain kayak gini, tapi gue gak mau. Bisa nggak kalau gue nggak usah mati gitu kan, bisa nggak sih gitu. Tapi kan ya namanya kematian, bahkan nyawa kita pun itu kan milik Tuhan ya gitu kan, milik Tuhan gitu. Jadi ya gitu, saya jadi kayak stres sendiri gitu mas saat itu tuh gitu. Orang-orang kan pada saat nenek setelah meninggal kan pastinya kan kayak keluarga semuanya kumpul ya, saudara jauh saudara dekat kan kumpul di rumah nenek semua. Kan iya, itu mereka kayak ngomong apa saya gini aja gitu, kayak pikiran saya tuh kemana-mana gitu. Iya, jadi kayak nggak fokus gitu loh mas, kayak mereka kayak pada makan gitu kan, pada ngomong apa ngobrol gitu. Saya ya nggak bisa gitu kan. Pada saat tahlilan nenek gitu ya, tahlilan nenek apa segala macam pada kumpul, ya udah saya diem aja gitu kan, cuman kayak mikir doang gitu, kayak mikir duh gitu kan, gue takut mati gitu. Berarti kalau gue mati nanti gue juga ditahlilin dong, gue diajiin dong nanti kayak gitu mas gitu. Jadi pikiran saya kemana-mana gitu. Bahkan ya kayak tante saya gitu kan, kayak ini makan dulu gitu kan, makan gitu, enggak gitu. Iya gitu, jadi takut aja pikirannya kemana-mana. Iya. Jadi semenjak dari situ Eci jadi merembet-rembet, jadi takut mati. Iya, takut mati. Takut dengan orang ngaji katanya ya? Iya, dengan orang ngaji. Iya, karena saat nenek meninggal kan diajiin juga kan, banyak yang ngaji juga. Jadi kayak terngiang-ngiang gitu mas, lagi duduk kayak gini kayak ngedengar suara ngaji nih gitu kan. Gitu, di rumah juga takut. Itu yang paling nyiksa sih, di rumah takut. Jadi pikirannya ketika Eci ini dengan orang ngaji, dia tuh seolah-olah Eci ini kayak orang yang meninggal gitu ya, lagi doain gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari situ Eci jadi takut dengan orang ngaji, takut mandi katanya ya. Iya, benar. Mandi sampai ditemenin ke kamar mandi. Ditemenin terus gitu. Gini sih sebenarnya takut mandi itu karena berawal dari takut di rumah. Takut di rumah. Iya, jadi nggak tahu di rumah tuh kayak hawanya tuh kayak dingin gitu ya, hawanya tuh kayak senyap, terus kayak kepikiran nenek gitu. Mungkin kalau orang mikirnya kayak lu takut hantu gitu, enggak, saya bukan takut hantu, saya tuh takut tentang kematiannya gitu mas. Iya kan, iya, jadi ya gitu di rumah tuh kayak nggak betah gitu mas. Takut sewaktu-waktu saya tiba-tiba dipanggil meninggal gitu, nggak ada orang gitu. Di rumah tuh pokoknya takut, saya nggak mau di rumah saat itu. Bisa dibilang kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu itu saya tuh keluar terus gitu, keluar terus. Dan tapi alhamdulillahnya kayak mama saya, saudara gitu ya, itu kayak nge-support gitu. Jadi dalam artian ketika saya nggak betah di rumah tuh mereka kayak ya udah ayo mau kemana gitu. Jadi semingguan itu tuh bener-bener kayak jalan-jalan terus mas. Jadi kalau Eci ini takut kematian, malah dia berani di luar rumah. Iya, itu. Bedanya dengan klien-klien yang lain, orang lain mah takut keluar rumah, bahkan ketemu orang. Nah kalau Eci malah berani ya? Iya, kalau saya justru malah nyaman di luar gitu ya? Iya, kenyamanan saya tuh di luar. Jadi senangnya tuh rame gitu. Jadi emang milih kayak yaudah di luar aja gitu, sama teman atau ke rumah saudara, ke rumah teman kumpul, itu baru hilang semua rasa takutnya. Tapi kalau udah di rumah tuh kayak Allah gitu, rasanya tuh kayak astagfirullahaladzim, kayak gak enak gitu mas, rasanya tuh kayak ini. Malah saya mikirnya ini di rumah gue ada apaan sih, jangan-jangan ada yang naruh sesuatu lagi, jangan ada yang jahat lagi ya sama keluarga gue gitu mas. Udah seujun banget gitu kan. Iya gitu. Ya orang timur banget lah ya. Jadi ketika ada rasa gak nyaman di rumah, pasti mikirnya ada hal-hal yang kelihatan lah nih, ada yang masang, ada yang apa ini. Benar. Sempat juga manggil orang untuk membersihkan, untuk apa gitu. Bukan sempat lagi lah, itu memang udah apa ya, kan namanya orang di ini kan ya di wilayah kita, maksudnya Indonesia kan, udah pastinya kalau misalkan kayak gitu ada hal-hal yang ngerasa aneh, pastinya kan udah coba sini gitu, coba yuk kita kesini gitu. Tapi belum membaik, udah dilakukan ritual belum membaik. Jadi malah tambah bikin saya takut gitu, jadi kepikiran gitu kan.
Nah terus sampai ke apa ya, sampai mikir ke hipnoterapi, Arya Surya ke hipnoterapi itu kayaknya pikiran saya nih yang harus dibetulkan itu pada saat apa? Iya, jadi kan saat itu juga sebelumnya kan sempat ke psikolog juga, sempat ke psikolog. Oh, sempat ke psikolog. Sempat tuh 2 kali kan, 2 kali Iya. tuh. Tenang, tapi pada saat di sana aja tenang. Kalau udah sampai rumah tuh udah kayak aduh, nggak tahu deh, pokoknya udah gak enak lagi gitu. Iya. Iya kan gitu. Nah, terus udah pokoknya segala macam apa pengobatan yang bisa dibilang tuh udah dicoba gitu Udah aja. dicoba. Iya gitu. Terus juga kayak apa? Ya salah satunya juga dengan apa sih agama gitulah ya, maksudnya kayak Spiritual lah iya spiritual juga Spiritual. kayak udah kayak misalkan apa sih kayak wiridan kayak Wiridan. gitu ya, tapi justru itu kayak malah bikin saya takut, nggak tahu kenapa pada saat itu ya saya jadi malah takut dan justru memang kayak menghindari gitu mas. Setelah itu tuh kayak aduh kayaknya gue takut kalau kayak gini gitu, kayak denger suara orang ngaji aja takut gitu kan kayak gitu jadi ya udah deh, bukannya kita gimana ya, jadi demi kebaikan aja udah deh, nggak usah deh gitu. Iya. Iya, nggak usah dengerin kayak gitu. Jadi justru tambah bikin takut gitu. Tambah bikin takut ya. Iya. Jadi terjadinya orang adanya ketakutan akan kematian, ketakutan orang-orang dengar ngaji atau ketidaknyamanan di rumah itu bisa jadi ada suatu kejadian yang buruk yang pernah dialami di situ. Bisa dari kehilangan keluarga yang dicintai seperti Aeci ini, kehilangan nenek jadi kepikiran, jadi dia nggak nyaman di rumah, jadi takut mati dan takut dengan orang ngaji karena orang Indonesia kan ditahlilin, jadi mungkin merasa kebayang-bayang Iya, seolah-olah benar. saya ditahlilin gitu. Iya, gitu. Jadi berbeda-beda macamnya. Kalau Kak Eci ini ada pernah menerima kejadian-kejadian yang buruk di rumah gitu. Nah Terus, setelah itu ya saya penasaran kan ya, maksudnya kayak apalagi nih metode apalagi yang harus gue lakuin untuk diri gue sendiri nih supaya normal lagi, maksudnya pikirannya supaya gak takut-takut terus gitu kan, gak aneh gitu kan. Terus akhirnya saya kan nge-googling tuh kan, nge-google gitu tentang apa sih kayak gejala-gejala yang saya rasain ini gitu kan. Dan sebelumnya dari psikolog juga saya udah tahu gitu, ini cemas gitu, kecemasan gitu atau anxiety gitu kan. Terus ya udah saya cari di Google tentang ini dan emang hampir apa sih ciri-cirinya mirip gitu, ciri-cirinya mirip gitu kan. Dari Google ini akhirnya saya ke YouTube kan, gitu kan. Saya pengen lebih puas aja gitu, gimana sih ini kalau di YouTube apa sih penjelasannya gitu kan. Terus di situ kan banyak tuh konten-konten yang ngebahas tentang ini gitu kan. Terus akhirnya saya tonton semua, hampir semuanya mungkin mas yang ngebahas tentang anxiety itu saya tonton. Iya saya tonton semuanya gitu kan. Terus sampai akhirnya tuh terakhir inget banget tuh punya Mas Arya. Iya, saya ngeliat di situ. Tapi awalnya saya, awalnya saya nggak ngeh kalau misalkan si yang punya videonya siapa tuh nggak ngeh. Jadi iya, jadi lihatnya tuh di saran video tuh inget banget ada di thumbnailnya tuh tulisannya tuh audio relaksasi atau apa gitulah. Terus kebetulan saya mau tidur kan saat itu. Saya klik aja tuh, saya dengerin sambil rebahan gitu kan. Terus saya ikutin kayak kata Mas Arya kan biasa tarik nafas atau misalkan minum air putih tuh saya ikutin gitu kan. Terus makin lama kok ini enak gitu ya, maksudnya kayak bikin nyaman gitu ya. Bikin nyaman. Dan apa ada kesulitan tidur Eci tadinya? Ada juga ya? Ada. Jadi kalau mau tidur tuh mikirnya takut gak bangun. Iya, takut gak bangun. Aku gak mau tidur. Bahkan pernah waktu itu malam-malam di satu malam itu saya tuh kayak udah kayak gue malam ini gue gak akan tidur gitu, gue takut tidur kayak takut gak bangun gitu loh. Iya gitu, jadi tapi ternyata emang ngantuk ya, manusiawi lah ya, ngantuk gitu kan, tidur juga akhirnya gitu. Nah setelah itu nyaman dengar audio afirmasi, audio terapi, terus saya putuskan? Enggak, sebelum saya lihat dulu kan, ini siapa nih yang punya channelnya nih gitu kan. Ternyata Arya Surya. Saya nggak tahu kan ini siapa awalnya gitu kan. Terus tentang hipnoterapi juga saya tuh nggak tahu gitu, awal banget istilah itu. Saya taunya tuh terapi yang biasa ada tuh kayak di deket rumah tuh kayak terapi misalkan diurut-urut gitu. Saya taunya tuh yang kayak gitu. Kalau hipnoterapi tuh nggak tahu. Masas ya, pijet. Iya kayak gitu kan. Terus akhirnya saya lihat channelnya, terus di situ kayak banyak banget kan video-video tuh. Saya lihat di playlist ada apa sih tuh? Testimoni hipnoterapi. Terus saya pikir ini apa sih gitu kan, ini video apa sih sebenarnya. Terus ternyata dari situ saya baru tahu, oh ternyata ini hipnoterapis gitu kan. Ya udah, saya lihat semua, saya tonton semua mas videonya Mas Arya tuh yang ada di playlist. Saya tonton semua videonya gitu. Dari situ akhirnya kayak aduh apa gue kesini aja ya gitu. Ya udah akhirnya bilang ke mama gitu, mau hipnoterapi
akhirnya ke sini gitu Akhirnya terapi ya. kesini. Ya. Gitu. Kalau Kak Eci ini berapa sesi ya? Ambil berapa sesi ya? 4. 4 sesi ya? Iya, 4. Nah, jadi sekarang udah berapa sesi? Sekarang ketiga. Ketiga. Gimana perasaannya, rasanya? Apakah takut matinya, takut semuanya? Apakah sudah membaik, sudah hilang? Udah membaik lah ya, udah membaik gitu. Bahkan ya udah lupa sih takut matinya, kadang udah lupa. Kalau dulu Udah tuh lupa. setiap hari tuh ingatnya takut mati terus, mau ini kayak takut mati gitu kan, mau mandi juga kayak takut ngap gitu kan, takut ngap, aduh gak usah mandi deh gitu, mau apa-apa juga takut mati gitu. Kalau di rumah gitu kepikirannya takut mati terus. Iya, iya. Iya, dan anehnya kalau saya tuh emang di luaran tuh malah nyaman, Mas. Di luaran malah nyaman. Ya? Nyaman banget gitu. Bahkan dulu kayak disetirin sama saudara gitu kan. Terus tapi gimana sih nyetir gitu, dia lagi nyetir gitu kan, terus kayak dia udah capek mungkin ya, Iya. pulang yuk gitu, pulang. Terus kata saya, gue belum capek, guanya belum capek gitu, soalnya kalau misalkan gue belum capek otomatis gue nggak bisa tidur gitu kan di rumah, nanti gue malah kepikiran yang enggak Iya. gitu. Dia tuh sampai kayak ya udah ayo kita muter lagi dong gitu, Jadi, muter lagi saking jauh lagi bagusnya gitu belum kan. nyaman, tetap Iya, ya mau langsung tetap muter muter lagi. lagi gitu sampai saya capek, sampai saya tidur, udah pulang ya udah pulang. Soalnya udah capek kan, udah ngantuk, udah deh. Jadi di rumah tuh Jadi selama harus capek dulu baru pulang iya, tidur. jadi di rumah itu tuh cuma buat tidur doang gitu. Kalau udah capek dari mana udah di rumah tidur. Jadi saya tuh kayak gak mau kayak duduk kayak gini aja tuh nggak mau gitu, kayak nggak mau jadi takut kepikiran yang Berarti aneh-aneh. sangat mengganggu sekali ya. Iya gitu. Yang harusnya rumah itu jadi tempat kita beristirahat, tempat yang ternyaman, teraman, dan ini malah berkebalikannya. Iya benar. Eci malah nggak nyaman di rumah, malah lebih takut gitu. Lebih takut Karena parah. pernah ada kejadian yang tidak mengenakan di rumah itu. Mm. Bisa jadi seperti itu. Dan setelah hipnoterapi ini ke sesi yang ketiga udah hilang ya takut matinya ya. Alhamdulillah sih. Mas. Alhamdulillah hilang. Udah berani lagi sih lewat kuburan. Kalau waktu itu sih kan rumah saya kan emang lewatin pekuburan gitu ya. Iya, makam-makam gitu pemakaman, lewat pemakaman gitu. Jadi biasanya dulu tuh pada saat panik saya lagi parah-parahnya gitu, saya tuh menghindari banget Mas lewat situ. Jadi lebih baik muter jauh daripada lewat situ gitu. Iya. Padahal itu jalanannya enak, cuma memang ada pemakaman. Tapi pada saat itu ya ketika saya memang lagi panik, gak mau itu jangan lewat situ deh. Kalau kemana-mana tuh muter jauh gitu kan. Seharusnya ada yang lebih dekat lewat situ Iya. malah muter gitu karena takut ya. Padahal biasanya ya sebelum saya kena panik itu malam-malam tuh saya nyetir sendiri lewat pemakaman itu, berani. Gak ada orang, gak ada Gak ada mobil, orang. gak ada motor, sendiri aja, enjoy aja gitu. Setelah kena ini, Setelah kena ini, aduh parah. Parah. Jangankan malam sendiri gitu kan, berdua aja kalau siang tuh udah gak usah lewat situ gitu. cuman alhamdulillahnya semangatnya tinggi, terus mengikuti metode-metode yang disarankan, alhamdulillahnya membaik lah ya. Iya, Sudah hilang alhamdulillah. takut matinya, berani mandi sendiri. Bahkan saya ingat sekali ketika pertama Eci datang sini dengan ibunya, dia ke toilet pun ingin diantar oleh ibunya Iya. sampai masuk ibunya. Benar emang iya, di rumah juga kayak gitu. Di rumah gitu. Iya, jadi kalau tengah malam saya mau pipis atau mau apa gitu, pasti kayak bangunin mama saya gitu atau siapa gitu. Bahkan dulu Mas pada saat panik saya emang lagi ketakutan saya lagi parah-parahnya tuh, teman-teman saya tuh pada nginep. Pada yang nginep. Dong, kayak gimana sih? Jadi saya jadi kayak aduh, gue kayak orang sakit gitu. Tahu kan orang sakit biasanya kan orang-orang pada nginep gitu atau gimana ya? Ditungguin gitu ya? Iya, ditungguin gitu. Dan ketika itu inget banget kayak tengah malam tuh kebangun terus sampai teman saya tuh bilang, terus gimana, lu panik lagi? Iya aku panik lagi, gimana dong gitu. Terus kata dia, terus gimana gitu, masa mau keluar sih, ini udah malam banget gitu. Karena waktu itu juga udah jam 1 atau jam 2an gitu, pokoknya kan udah malam, mau keluar juga kan takut di jalan ya gitu. Terus sampai teman saya tuh nyaranin, ya udah lu mau tidur di mana jadinya, mau tidur di mobil ayo gitu, nggak usah gitu. Sampai disaranin, ayo mau tidur di mobil ayo katanya. Duh, luar biasa banget. Ya beruntungnya saya tuh ibaratnya ketika saya lagi kayak gini tuh alhamdulillahnya ya ada orang yang support lah gitu Mas. Jadi saya nggak berat gitu loh. Jadi Teman-teman, keluarga, keluarga support semua ya. Iya. Pasangan belum punya. Udah kalau itu ya. Iya. Jadi salah satu penunjang kesembuhan orang-orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan atau psikosomatik itu adanya dukungan dari orang-orang terdekat.
Jadi misalkan yang udah punya pasangan ya mungkin pasangannya, kalau yang belum ya mungkin dari keluarganya, ayah, ibu, adik, kakak, atau teman-teman, sahabat-sahabat gitu. Jadi orang-orang yang seperti Kak Eci ini sangat sekali membutuhkan dukungan. Iya. Gitu. Jadi kalau gak diperhatiin sedikit juga saya tuh bisa ngambek, bisa nangis, sensitif jadinya Mas. Sensitif. Iya, jadi jangan kan apa ya, cuman misalnya saya ngechat orang nih, cuman di-read doang pasti saya tuh udah kayak nangis gitu. Serius saya bisa nangis loh. Bisa nangis kayak, aduh kenapa sih kok cuma di-read doang, apa gua gak penting ya gitu. Oh jangan-jangan ya gini ya gitu. Jadi udah negatif terus pikirannya gitu. Iya. Jadi apa namanya? Jadi lebih baperan. Baper jadi banget, parah. Iya, dan itu juga kayak orang-orang sekeliling saya juga kayak, oh baperan banget sih sekarang, apa-apa nangis, apa-apa ngambek gitu. Kenapa sih kayak gitu? Ya nggak tahu, emang nggak tahu emang kayak gini gitu. Bawaannya baper. Iya. Jadi ya kuat-kuat aja lah, sabar-sabar aja yang mendampinginya. Iya, kayak misalkan kayak temen saya atau siapa gitu ya, kayak misalkan dia janji nih hari ini mau main, terus dia gak datang, saya tuh bisa kayak nelponin dia terus kayak, kok lu gak datang sih, jangan-jangan mau berubah ya gitu, lu mau tinggalin gue ya, katanya lo akan selalu ada buat gue, kok lu gini sih, pokoknya udah ini banget lah Mas, kayak negatif sama terus. Siapapun begitu ya. Iya, sama orang-orang terdekat. Iya, orang-orang terdekat Iya, gitu. gitu. Kayak gampang ngambek gitu. Gampang ngambek. Gampang Terus ngambek. kalau asam lambung gimana? Asam lambung Sering naik? sering sih, waktu itu 2 kali. 2 kali ya? 2 kali itu yang parahnya 2 kali waktu itu, sempat dibawa ke dokter juga, terus kata dokternya ini asam lambung gitu, kalau dia dikasih obat tapi ya tetap gak ngefek ya Mas ya, gak ada efeknya gitu, sampai akhirnya karena makin parah ya saat itu kayak muntah-muntah, mungkin dari pikiran ya kan ya, dari pikirannya kacau, jadi perutnya juga lambungnya juga gitu. Betul begitu. Jadi asam lambungnya itu nggak sembuh-sembuhnya ya dari pikiran, dari pikiran kacau. Serangan panik pun yang Eci alami di malam pertama itu pun dari asam lambung yang naik. Naik dan menyebar ke tubuh, jadi nggak nyaman lah, keringat dingin, saking takutnya soalnya mikirin kematian itu. Bener. Jadilah seperti itu, serangan panik gitu. Iya, pada saat hari kedua atau hari ketiga ya nenek saya meninggal tuh, itu lambungnya tuh naik karena mungkin setiap hari kepikiran terus kali ya. Iya. Jadi satu sampai muntah-muntah Mas. Jadi bukan cuman kayak enek atau gimana, tapi sampai muntah berkali-kali. Kalau dihitung mungkin 5 kali atau 6 kali ya muntah ya. Muntah terus, udah kayak orang apa gitu kan, kayak muntah-muntah terus. Ini orang kenapa gitu kan? Kalau orang yang nggak tahu ngedengar tetangga tuh, siapa ini kenapa sih anak muntah-muntah mulu gitu? Nggak tahu gitu, kayak muntah-muntah terus. Terus akhirnya dibawa ke dokter itu, dibawa ke dokter yang beda ya, beda dari yang waktu itu. Beda dokternya, tetap aja gitu, nggak apa-apa. Nggak efek apa-apa. Iya, gitu. Karena pikirannya itu yang memicu asam lambungnya. Sampai jadi kalau mau sembuh ya pikirannya ditenangkan, asam lambungnya mengikuti. Iya. Gitu. Sampai akhirnya tuh saya tuh udah kayak bisa dibilang mungkin udah capek gitu ya, udah kayak aduh ini gue harus gimana gitu. Ini cerita sebelum hipnoterapi sini ya. Gitu. Kayak udah benar-benar kayak pikiran tuh udah buntu banget. Akhirnya saya coba Google gitu kan. Apa sih? Soalnya saya pernah dengar kayak tentang apa sih energi negatif atau apa gitu ya. Saya dengar, terus saya ini googling tentang energi negatif gitu kan, karena saya mikirnya kayak apa ini jangan-jangan ada energi apa nih yang jahat atau gimana gitu kan. Terus saya nemu satu artikel di situ kayak untuk membuang energi negatif itu bisa ke alam. Jadi ke alam gitu ya? Iya, ke alam atau kemana gitu untuk buang energi jahat atau energi negatif. Ngapain gitu. Itu ke alam? Itu saya tuh hari itu juga saya langsung nelpon saudara saya tuh. Saya telepon, ayo ini yuk kesana yuk, temenin gue kemana, ayo ikut aja. Jadi udah saya langsung ke Bogor Mas. Kebetulan kan di Bogor itu, Bogor kan alam banget kan, iya, indah Bogor banget. Alam, Iya. banget lah. Kebetulan kan Bekasi Bogor kan nggak terlalu jauh kan, gitu. Jadi saat itu ya udah, gue mau ke Bogor, mau ngapain? Udah ikut aja, kita liburan, kita kan ngomongnya liburan gitu kan. Terus ya udah pas di sana kan kebetulan kan banyak apa sih perkebunan teh, banyak perkebunan teh, gunung, lah. Iya banyak gunung kan di situ. Ya udah saya di situ baru ngomong ke teman saya. Kebetulan dia juga ngerti kan, dia maksudnya ngerti dengan kondisi saya ini gitu. Terus saya ngomong, ini gue tadi baca artikel katanya buat buang energi negatif tuh atau energi jahat tuh bisa di sini di gunung atau di alam lah gitu. Terus kata dia, oh ya udah ayo gue support kok katanya gitu. Ya udah, jadi saya berdua sama dia di tengah-tengah kebun teh. Ingat banget tuh banyak orang lagi pacaran di kebun teh, gitu kan? Karena kan indah gitu ya, maksudnya pemandangannya bagus banget di situ gitu kan. Kalau buat healing sih bagus, emangnya bagus gitu kan. Terus di tengah-tengah kebun teh
terus ada orang lagi pacaran juga kan di situ kan, terus saya di tengah-tengahnya sama teman saya gitu kan berdua, terus dia kayak dia yang apa sih ngebimbing saya kayak coba lu tarik napas, lu keluarin semua energi atau apa lu yang gak enak, coba lu keluarin, lu luapin semua. Tahu gak sih kayak di film atau di FTV kan orang kalau misalkan kayak lagi kesel atau lagi apa kayak teriak gitu kan di alam atau gimana gitu, itu saya lakuin Mas. Eji teriak-teriak di situ. Saya nggak teriak sih, saya cuman kayak gimana kayak ngeluapin semuanya, lah ya. tapi nggak teriak-teriak juga. Mungkin kalau teriak dibilangnya apa gitu, soalnya banyak orang lagi pacaran juga kan di situ gitu. Kirain lagi diapain ya? Iya, sama teman saya cowok kan. Iya gitu. Terus dari situ tuh udah tuh plong. Pas di situ plong, pas udah masuk mobil mau pulang, panik lagi. Pas masuk mobilnya Iya kayak lagi. kepikiran aja, wah kok gue ini sih gimana nih kalau misalkan gue dari sini mati gitu, gue sampai rumah nanti mati, atau misalkan gue di mobil gue mati, gimana kalau misalkan mobil gue tiba-tiba ditabrak sama apa gitu, pokoknya pikiran tuh udah kacau lagi. Pikirannya aneh aja ya. Aneh lagi tuh di situ tuh. Ya udah tuh akhirnya udah kayak gue nggak tahu nih gue harus gimana gitu kan, sampai akhirnya alhamdulillah nemu channelnya Mas Arya ini kan gitu. Ya udah akhirnya udah Putuskan untuk aja. hipnoterapi ya. Iya. Dan menurut Eci membantu sekali ya. Membantu banget. Membantu banget ya. Banget lah parah Sampai karena bisa ketawa lagi. iya, soalnya waktu itu saya tuh kayak orang apa ya, kayak orang depresi kan, kayak gak semangat apa-apa gitu, makan juga nggak makan, Gak nafsu ya. nggak nafsu makan, saya cuma kayak minum doang, makan yang sendok udah. Kehilangan mood bahagianya lah. Iya, kayak kehilangan semuanya mungkin bisa dibilang ya Mas ya, kayak setelah mengalami kepanikan dan ketakutan ini tuh kayak saya tuh kehilangan diri sendiri rasanya ya, kayak kehilangan diri sendiri karena apa-apa yang tadinya saya sukain terus mau saya lakuin jadi kepikiran atau takut yang macem-macem gitu kan. Yang paling nyiksa juga di rumah takut gitu kan. Jadi bukan Eci yang dulu lah ya. Iya, jadi kayak bukan saya yang dulu gitu. Ada kehilangan Iya. Eci yang ceria, yang bahagia. Iya, bahkan teman saya tuh sampai ada yang bilang kayak, kan teman-teman saya tahu ya Mas ya, gitu tahu gitu. Bahkan mereka juga nginep waktu itu kan, nginep. Bahkan sampai ada yang bilang, aduh, kayaknya ketua geng kita kok kayak gini sih sekarang, kayak gitu. Karena emang awalnya tuh bisa dibilang tuh saya tuh Mas setiap minggu atau setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali, pokoknya selalu ada agenda untuk kayak, oh guys nanti kita liburan kemana-kemana gitu. Nah itu ini tuh bisa dibilang pas jadwalnya kita belum liburan nih teman-teman kita segeng, maksudnya di teman-teman saya gitu ya, di circle saya tuh belum liburan gitu. Terus dia tuh kayak bingung gitu mungkin teman-teman saya ya, kayak ini kita belum liburan mau apa ini kok nggak ada agenda lagi gitu kan. Ya Allah nih ketua geng kita kayak gini nih gitu. Udah saya nggak kepikiran, jangankan buat Eci ini termasuk alpha woman di circle-nya ya. Jadi intinya Eci ini ya termasuk berpengaruh juga di circle-nya. Sampai menjadi kepala gengnya kepala gengnya. Kepala apa ya, jadi kalau apa-apa ya harus melalui Eci dulu ya, ngajak main, jalan-jalan. Iya emang kayak selalu ada agenda per minggu atau per bulan. Tukang ngomporin lah ya, jalan-jalan. Iya kayak tiba-tiba kayak gini, kayak aneh kan, ini kayaknya kayak bukan lu sih gitu kan, ini lu kenapa gitu kayak gitu. Udah lu kenapa sih, ada penyakit apa gitu? Enggak, aku nggak kenapa-napa gitu, gue cuma takut aja gitu. Kalau mereka bilang, jangan jalan gini, udah deh lu nggak usah ngomong apa-apa gitu, kayak gimana emosian gitu jadinya Mas ya. Gitu. Jadi emosian, jadi ya mengganggu lah di pertemanan kita nggak nyaman, di keluarga nggak nyaman, jadi intinya serba nggak nyaman lah. Mood pun susah terkendali kan. Yang tiba-tiba kita lagi bahagia, tiba-tiba kepikiran langsung sedih lagi. Kesenggol sedikit marah, ya lihat orang berpasangan marah. Ya macam-macam lah sahabat-sahabat. Jadi perjuangan Kak Eci ini sangat luar biasa sekali, sangat panjang sekali lah ceritanya. Jadi untuk sembuhnya itu juga harus melalui beberapa tahap, beberapa fase sampai pelepasan energi negatif di puncak gitu ya. Tapi itu nggak ngaruhnya di sini ya. Saya pernah Mas lagi nyetir ya, inget banget siang-siang terus saya panik Mas, saya dapet serangan panik pas lagi nyetir. Itu di tengah-tengah jalan raya loh. Tengah-tengah jalan raya? Iya. Lagi nyetir sendiri? Lagi nyetir. Tiba-tiba nggak tahu kayak panik aja gitu kan, kayak pikirannya aneh gitu kemana-mana gitu. Itu tuh macet, gitu kan, pokoknya di jalan raya lah gitu. Saya tuh sampai mikir, ya Allah ini gue kenapa gitu. Akhirnya udah saya coba alihin ke musik juga gitu kan, udah tuh tenang gak apa-apa gitu. Ya udah. Iya. Jadi intinya
setiap manusia dapat mengalami gangguan-gangguan kecemasan dan psikosomatik ini. Melatih pikiran kita untuk selalu berpikir positif gitu. Mungkin seringkali kita nggak menyadari ya, setiap harinya kita mengatakan hal-hal yang negatif yang berdampak terhadap diri kita, terhadap bawah sadar kita, sehingga menumpuk-numpuk dan meledaknya ketika ada kejadian buruk seperti yang Kak Eci alami ini. Iya. Jadilah Kak Eci yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan gitu. Saya tuh Mas ya mau kemana-mana setelah ngalamin ketakutan dan kepanikan itu, jadi kayak lebih prepare gitu Mas. Lebih prepare? Iya, kayak misalkan saya mau keluar nih gitu, saya tuh pasti selalu kayak, ini gue udah isi pulsa belum ya, gue udah isi kuota belum ya, takutnya nanti di jalan ada apa-apa gue bisa ngubungin siapa aja gitu. Iya. Kayak gitu. KTP ada nggak ya? Iya, apa aja Mas gitu kayak. Kayak gitu, jadi kayak was-was gitu Mas. Iya, Jadi apa-apa tuh kayak gimana ya? Ya prepare di awal lah, karena asumsinya kan udah jauh banget. Iya. Nanti di sana ada apa gitu. Cuman setelah hipnoterapi ini alhamdulillah sudah membaik. Iya, udah kenal. Sudah bisa nyaman di rumah, mandi bisa. sendiri bisa. Terus ya intinya udah membaik lah ya. Iya, udah membaik sih gitu. Dan apa nih motivasi untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mudah-mudahan menonton video ini dan termotivasi untuk sembuh. Iya, buat semuanya ya yang ngerasain mungkin gejala-gejala yang seperti saya alamin ini, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Karena sebenarnya orang-orang yang punya perasaan atau yang kayak gini, anxiety atau apa gitu ya Mas ya, sebenarnya tuh mungkin banyak ya, cuman karena ini nggak kelihatan, ya, ibaratnya bukan penyakit fisik ya, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sendiri gitu. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasain kayak gini, kalian tuh nggak sendiri gitu. Banyak kok yang sama kayak kalian gitu kan. Ya asalkan kita tetap semangat ya, semangat dan sadar kalau ini semua ketakutan dan kepanikan itu tuh cuman kayak bohong, intinya itu cuma kebohongan ilusi aja dari ya. ilusi dari pikiran kita sendiri gitu. Kalau kita bisa ngelawannya, yang selalu gak akan kenapa-napa dan emang gak akan kenapa-kenapa, gak akan terjadi apa-apa sebenarnya, itu cuma dari pikiran doang gitu. Itu sih. Itu ya. Iya. Intinya semangat, mau mencoba, mau proaktif untuk mencari solusinya gitu ya. Iya. Dan tidak mengikuti kecemasan dan kepanikannya. Kalau memang belum bisa ya silakan hubungi atau datang ke orang-orang memang yang datang ke Mas Arya aja. Kalau misalkan emang udah nggak bisa ditanggung lagi sendiri, datang aja ke Mas Arya ya, buka aja YouTube Mas Arya. Ada tuh alamat, nomor telepon ya. Bukan promosi sahabat-sahabat. Ya ada nomor teleponnya di situ. Hubungin aja langsung. Itu Iya, yang terbaik sih Mas Arya ini. Intinya nggak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja ketika pikiran kita mau untuk diajak berpikir positif gitu. Dan tetap semangat dan apa namanya ya. Ya intinya tetap semangat lah ya. Iya, dan percaya aja tuh nggak akan aja. ada apa-apa, itu cuma dari pikiran doang gitu. Dan oke, kita akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk yang menonton sahabat-sahabat di sana, dan semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk Kak Eci juga, sukses selalu. Mas Galuh juga makasih loh. Sama-sama. Saya Mas Galuh tuh hampir setiap hari saya chat terus ya Mas ya. Bos ini gimana? Sampai mau vaksin pun telepon ya? Iya, saya mau vaksin telepon, takut juga kan. Iya. Dan semoga sahabat-sahabat yang menonton di luar sana mendapatkan manfaat dari video kita hari ini dan mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tetap semangat, tetap yakin dan percaya bahwa tubuh dan pikiran sahabat mampu untuk pulih kembali, sehat kembali, dan positif kembali. Sampai jumpa di Arya Surya Official. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya.